وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد Subhanaka la ilma lana, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang melekat pada diri kami illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, karena sesungguhnya Engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami senantiasa memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, halalan thayyiba, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Kita tambahkan Rabbi zidna ilman wa hudan. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan serta petunjuk-Mu. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Nurul Iman yang dikomandai oleh Bapak Dr. Andes Haji Sofyan, yang kali ini beliau berhalangan. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Diwakilkan oleh Bapak Haji Prodi Prasetyawan. Alhamdulillah masih bisa beliau menemani kita semua di sini. Mudah-mudahan beliau dan seluruh jajaran senantiasa diberikan sehat walafiat dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan program-program DKM dengan lancar dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tentu yang memiliki wilayah ini, Ketua RT 8 ya, kemudian barangkali hadir juga RT yang lain yang sama-sama kita muliakan, para sesepuh, handai tauladan, para guru, para asatid, serta Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Wabil khusus kepada panitia penyelenggara kegiatan Muharram 1447, yang mana kegiatan ini diselingi dengan santunan anak yatim dan duafa. Kita apresiasi ibu-ibu majelis taklim, baik itu dari Masjid Nurul Iman dan juga Majelis Taklim Al-Hidayah. Betul ya? Baik. Tentu juga yang bahagia anak-anakku, para santri, santriwan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua di hadapan Allah sama, yang membedakan adalah ketakwaan kita. Untuk itu marilah kita semuanya mengawali kegiatan acara Muharram 1447 Hijriah ini dengan sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat bahwa iman masih bersemayam di dalam qalbu kita. Dengan imanlah langkah kita menjadi ringan, langkah kita menjadi bersemangat untuk menghadiri agenda keislaman yang seperti ini, yang mana insya Allah ini adalah bagian daripada syiar Islam. Imanlah yang menuntun langkah kita menuju rumah Allah, masjid ini yang namanya Nurul Iman ya, cahaya iman. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat dalam beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, pemimpin umat khatimul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita selaku umatnya bukan hanya sekedar mengharapkan syafaatnya, tetapi kita juga harus istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas undangannya yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan ini dapat menambah silah ukhuwah kita dan terus saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling mengisi dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita usia yang panjang. Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu kembali dengan tahun baru 1447 Hijriah. Maka pada kesempatan kali ini tema ataupun topik ceramah yang akan saya sampaikan adalah tahun baru, semangat baru, mengamalkan Islam secara kafah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Apa artinya kafah? Kalau bahasa sini kabeh, ya. Secara menyeluruh, syamilun mutakabilun. Apa yang dimaksud dengan udkhulu fi silmi kafah? Salah satu tafsir dan maknanya adalah mengamalkan ajaran Islam bukan seperti lagi parasmanan. Betul Bu? Kalau lagi parasmanan gimana Bu? Ambil yang suka, tinggalkan yang tidak suka. Itu ciri orang yang mengamalkan Islam secara parsial. Kalau yang menguntungkan, ambil. Yang sekiranya ringan, laksanakan. Yang berat, tinggalkan. Maka dengan spirit ya Muharram 1447 Hijriah ini, yuk kita perbaiki dulu iman dan Islam kita, pemahaman kita terhadap agama kita yaitu Islam. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil Islami dina, dan aku pun ridho Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad ibn Abdillah ya adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan Islam secara kafah, menyeluruh, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam harus hadir di seluruh aspek kehidupan kita. Ada 3 komponen penting dalam ajaran Islam.
yaitu pertama akidah, yang kedua ibadah ataupun muamalah, dan yang ketiga adalah akhlak atau juga adab. Ada berapa, Bu? 3. Yang pertama akidah, yang kedua muamalah atau ibadah, yang ketiganya akhlak atau adab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, Allah lah yang menciptakan kita, ini belum cukup. Muhammad ibn Abdullah mungkin waktu itu dianggap oleh orang-orang yang hidup di masa itu, mereka tidak ridho, mereka belum bisa menerima Muhammad ibn Abdullah yatim. Kami nggak mau ada Nabi dan Rasul diangkat dari kalangan yatim. Harusnya kan yang menjadi pemimpin, raja, orang hebat itu tentu dari kalangan tertentu. Biasanya kriterianya begitu. Tapi karena ini adalah satu perintah, Muhammad ibn Abdullah Nabiyyan wa Rasulah, Allah mengangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Makanya dalam kajian Tauhid, seluruh kita ini dalam hati kecilnya meyakini bahwa Allah adalah Sang Penciptanya, dan itu sudah ada ikrar perjanjian. Ketika di alam rahim sebelum lahir ke dunia ini, Allah mengambil sumpah dan juga ikrar kepada kita dengan firman-Nya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Kita semua menjawab, ya benar, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami. Jadi kalau sudah tauhidnya benar, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Muhammad ibn Abdullah Nabiyyan wa Rasulah sebagai Nabi dan Rasul, maka tahapan yang kedua adalah bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya. Ini penting. Jangan sampai kita hubungan dengan Allah baik, tetapi dengan sesama manusia, dengan makhluk yang lainnya tidak baik. Maka Islam kafah adalah menjalankan seluruh ajaran-ajaran Islam tanpa terkecuali. Islam agama yang syamilun mutakamilun, agama yang sempurna, komprehensif. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu gamblang dan jelas menjabarkan tentang Islam ini kepada kita semuanya. Ada akidah dan juga masuk dalam ibadah ataupun dari sisi fikihnya. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus dengan ilmu. Insyaallah saya yakin di masjid ini sudah ada kajian rutin tentang fikih, tentang ibadah, tentang bab muamalah, lengkap insyaallah. Karena itu bagian daripada kebutuhan kita sebagai seorang muslim. Thalibul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Maka tugas daripada DKM adalah memfasilitasi bagaimana umat masyarakat bisa memenuhi kebutuhan akalnya, yaitu dengan menuntut ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah bagian akhlak ataupun adab. Ini berkaitan dengan hablum minanas, hubungan kita dengan sesama manusia dan juga makhluk yang lainnya.
karena momen ini adalah momennya santunan yatim dan du'afa. Saya mungkin lebih concern kepada program-program DKM, yaitu salah satunya santunan yatim du'afa. Tapi sebelum itu, boleh juga kita berbicara tentang agenda baru, terobosan baru DKM Nurul Iman kira-kira tahun 1447 Hijriah. Apa ya program barunya, yang mana program ini tidak ada di tahun-tahun sebelumnya. Di PR untuk pengurus ya. Dibuat programnya, tahun baru, semangat baru ya, perubahan baru, ada yang lebih ya, memberikan banyak manfaat kepada umat dan masyarakat, terutama dari sisi sosialnya. Di santunan ini kan masuk dari sisi sosial. Kalau di mesin lain sudah ada program yang pertama, pendataan jamaah. Saya sedikit sharing ya, di mesin lain membuat program pendataan jamaah. DKM membuat website, nama masjidnya apa.com. Kemudian jamaah mengklik, di situ daftar namanya, alamatnya, ya, sehingga nanti masuk di database bahwa si fulan termasuk jamaah Masjid Nurul Iman. Memang benefitnya apa Ustaz? Kalau kami jadi jamaah Nurul Iman, dijawab sama pengurus DKM-nya, oh Pak Ustaz nanti ya kalau sudah menjadi jamaah masjid kami, kalau memang iya membutuhkan beras, datang ke masjid, kita siapkan kartunya, tinggal gesek. Masya Allah, ini bagi yang membutuhkan, kan nggak mungkin semuanya ya, nanti diseleksi oleh pengurus, bekerja sama juga dengan RT RW. Jadi ini perlu adanya kolaborasi antara pengurus dengan ya RT RW, karena yang lebih paham kondisi warganya siapa? RT RW. Jadi masjid ini jangan berjalan sendiri, harus bekerja sama, termasuk dalam hal santunan yatim dan du'afa. Datanya yang lebih akurat itu dari RT masing-masing. Nah, ini bisa nanti diagendakan bagaimana pendataan jamaahnya. Bahkan saya tambahkan kalau bisa ya dibuat kartu anggota ya, ada dua sisi. Sisi yang pertama namanya dan lain sebagainya, sisi yang sebelahnya bekerja sama dengan Jeklingko. Jadi ketika ini bisa digunakan perjalanan gitu ya, ini diurus semuanya sama masjid. Jadi Bapak Ibu jamaah kalau kemana-mana udah siap pakai kartu ini Jeklingko, ataupun bekerja sama dengan siapapun. Contohnya programnya ini untuk bapak-bapak, anak-anak mau dipotong rambutnya, bercerita, Pak Ustaz, kalau ada jamaah kita yang terdata mau potong rambut ya ke barbershop fulan misalkan, itu nanti dapat diskon ya, ada keuntungan bagi tukang cukurnya, ada juga nanti ke masjidnya. Ini tinggal pakai scan barcode-nya aja, ini luar biasa ya. Kalau misalkan acara Sabtu Ahad kulineran segala macam dibuat, ini perlu ya. Yang biasanya kita jadikan acuan itu kan Masjid Jogokarian, tapi di setiap masjid tantangan ya dan juga kondisinya tentu berbeda. Kita melakukan apa yang memang bisa kita lakukan. Mungkin tidak persis sama, tetapi program-program yang sifatnya keumatan, program-program yang sifatnya sosial memberikan manfaat kepada umat ini yang harus kita perjuangkan. Itu mungkin salah satu programnya. Tentu kami yakin sudah banyak program yang terselenggara dengan baik, dengan tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan oleh pengurus. Tetapi tidak ada salahnya kita membuat satu program ya, yang mana lebih banyak prioritasnya kepada sosial.
mengingatkan kita semua kepada surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi ternyata jangan sampai kita terlalu fokus beribadah hablum minallah. Sholatnya sih benar, rajin dia 5 waktu ke masjid, tapi dia lupa dengan kewajibannya hablum minannas. Lupa dia untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Lupa kepada orang-orang yang memang butuh uluran tangan, uluran bantuannya. Ini perlu kita perbaiki dari sisi sosial. Kalau kita membaca global, berita-berita ya Timur Tengah, berita nasional, sekarang yang lagi krisis apa Bapak Ibu? Ekonomi. Ya. Nah, maka mudah-mudahan masjid ataupun dengan pengurus wilayah bisa berkolaborasi, bekerja sama ya dalam konteks tadi ya, bagaimana ibadah sosial ini bisa menjadi ruh yang utama dalam ya berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ya program sosial mungkin secara umum. Sekarang kita masuk program sosial lebih spesifik kepada yatim dan du'afa. Tadi disebutkan oleh Qori, diterjemahkan oleh Qori'an juga mutarjimahnya, wa yas'alunaka 'anil yatama, ayat 220 ayat surat Al-Baqarah, dan mereka bertanya tentang anak-anak yatim, qul islahul lahum khair. Kalau kita berbuat islah, berbuat baik kepada mereka, maka itu adalah satu khair, kebaikan bagi kita. Wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum fid din. Dan kalaupun kau bergaul kepada mereka, maka sesungguhnya mereka itu ikhwah, saudara engkau juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyambung dengan surat Al-Ma'un bahwa siapa saja yang bermuamalah menyantuni anak-anak yatim, maka itu adalah perbuatan yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim, saya dengan yang pengayom penyantun anak yatim kahataini, seperti 2 jari ini nanti di surga. Saking dekatnya, saking mulianya bagi mereka yang memang mengayomi dan menyantuni anak yatim. Bagaimana cara kita menyantuni anak yatim? Dengan memberikan hak-haknya, dengan berkasih sayang kepadanya, dan dengan memberi makan kepadanya. Kita makan, mereka juga makan. Seperti saudara, kita tidak tega, kita tidak mau saudara kelaparan, ya sementara kita makan. Itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam firman-Nya kedudukan orang-orang ataupun kaum yatim dan du'afa. Maka berbahagialah bagi para pengurus jamaah ataupun komunitas lain yang memang programnya ke situ, menyantuni anak-anak yatim dan du'afa. Tapi apakah acara santunan itu hanya berlaku di bulan Muharram, di momen-momen tertentu, setahun sekali atau setahun 2 kali Bapak Ibu? Yang namanya makan ini setahun sekali atau berapa ini? Nah, ini berarti kan tahun baru ada terobosan baru. Terus kami harus gimana Pak Ustadz? Dana terbatas.
Menurut data RT RW banyak juga ternyata di lingkungan kami. Solusinya bagaimana? Itu yang harus kita pikirkan. Nah, makanya acara santunan ini bukan hanya di momen tertentu. Mana adik-adik ini? Nah, betul ya? Berapa kali santunan di sini dapat kakak adik? Berapa kali dalam setahun? Nah, sekali. Mau nggak kalau sebulan sekali? Kok jawabannya kurang kencang? Mau nggak kalau santunnya sebulan sekali? Ya, langsung didengar sama pengurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin mengajak acara santunan ini jangan hanya sekedar acara seremonial, ngumpulin dana, kemudian disalurkan kepada yang berhak, yatim, duafa ataupun yang semisalnya. Saya punya ide begini, mereka tidak cukup diberi saja, tapi juga harus diberdayakan, harus dididik, harus dibina. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Tadi adik-adik mau dapat santunan rutin tiap bulan, tapi kita kasih challenge, gitu kan? Oke, sepakat pengurus dan juga yang lainnya, kita akan berikan santunan sebulan sekali dengan syarat. Ini adik-adik dengar nih, syaratnya apa Pak Ustadz? Ya, dalam 1 bulan harus hafal minimal 2 lembar dari Al-Quran atau 4 halaman. Setuju? Ya. Setuju gak adik-adik? Jadi harus begitu, jangan sampai hanya dikasih saja gitu, tapi harus juga diberikan. Ini bukan untuk memberatkan mereka, tetapi untuk mendidik dan memotivasi, apalagi bermuamalah dengan Quran. Adik-adik dengar ya, barang siapa yang selalu dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya mulia, hidupnya berkah. Ya, bahkan nanti kalau pendidikannya lanjut, sekarang banyak kampus-kampus yang menerima calon mahasiswa yang hafiz Quran dapat beasiswa. Banyak yang belum tahu. Setuju adik-adik? Setuju. Atau ada TPA, TPG atau apa namanya, maka yang mendapatkan santunan dari Masjid Nurul Iman wajib ngajinya di sini. Jangan sampai santunannya di sini, ngajinya nggak tahu di mana. Ya. Kenapa ngajinya di sana? Karena di sana juga dapat Pak Ustadz. Kenapa nggak di sini ngajinya? Kan di sana santunannya lebih gede. Waduh, pinter juga nih anak-anak ya. Gitu. Atau nanti kolaborasi, bekerja sama, gitu kan? Ya sudah, dibagi 2 waktunya. Kalau ngajinya Senin sampai Jumat, Senin sampai Rabu di sini, Kamis Jumat di sana, nggak apa-apa kan gitu ya. Di sini programnya tafsirnya, tajwidnya, oke. Di sana program tahfiznya. Dibagi-bagi tugas. Itu harus seperti itu, karena ya saya sering mendapati masjid seperti itu, ini khususnya ibu-ibu ya, diberikan santunan nggak tahu ngajinya di mana. Kebetulan saya kepala sekolah di Madrasah Diniyah Takmiliyah tingkat SD, di mana mereka pagi harinya sekolah formal, pulang siang jam 2, setengah 3 mereka ngaji di madrasah. Itu saya pesan ke ibu-ibunya, Bu, wajibkan ikut ngaji belajar di madrasah kami. Iya Pak Ustaz, betul. Kalau nggak mau ngaji, nggak dapat lagi santunan. Setuju adik-adik? Setuju? Ini harus diwajibkan, ya. Nah, itu dari sisi pendidikannya kita bekali, ya ngajinya ataupun nanti programnya yang lain silakan. Ada kajian-kajian Islam yang lainnya, ada eskulnya, keterampilannya apa, contohnya misalkan ada pelatihan keterampilan menjahit, ya, itu diberikan kepada anak yatim tuh. Kecil-kecil udah pintar main komputer, buat desain logo, buat ini segala macam. Itu yang harus kita bekali anak-anak yatim. Dan
nanti dibuat programnya, dan masih banyak yang lain lagi yang bisa kita berdayakan, yang bisa kita maksimalkan, ya, memberikan khidmat kepada Islam dan kaum muslimin, terutama memang kalau concernnya di yatim dan duafa. Termasuk juga jangan salah, ini ada nggak santunan untuk ibu-ibu janda, Pak Ustaz? Udah ada? Belum? Kata yang di pojok sana, ini bagus nih, top Ustaznya nih. Oh gitu ya. Benar Pak Ustaz, kita juga perlu gitu ya. Itu harus dibuat ya. Karena hadisnya luar biasa Bapak Ibu ya. Terutama ini untuk bapak-bapak nih ya. Kalau mau nikah lagi cari yang janda ya. Betul Bapak Ibu ya. Ini ibu harus tahu ya. Mudah-mudahan dikasih izin ya Pak ya. Saya sampaikan hadisnya ya, yang bermakna barang siapa yang mengayomi janda, kasih makan janda itu Masya Allah luar biasa ya. Pahalanya berlimpah-limpah gitu. Ini bapak-bapak udah senang aja Bu ya. Gimana ibu-ibu, siap ya? Tapi juga sama, nanti ada syaratnya. Ibu bisa dapat santunan, tapi harus ngaji ya. Jadwal ibu-ibu majelis taklim ngajinya hari ini, nah ibu harus hadir. Jangan hanya menerima santunan tapi nggak mau ngaji. Dan jangan juga ngaji karena ingin dapat santunan. Ada santunan, alhamdulillah ya. Tapi niatnya harus lurus, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada agenda sosial kita tentang santunan ini. Tadi anak-anak yatim bukan hanya sekedar kita beri ya menjadi objek gitu kan, tetapi juga bagaimana mereka ini kedepannya menjadi subjek dengan membekali pendidikan yang